Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah hujan itu membawa manfaat yang luar biasa, karena wa anzalna minas samaa'i ma'an linukhrija bihi minats thamarati rizqan lakum. Dengan adanya hujan itu tumbuhan bisa hidup, kemudian muncul banyak rezeki yang itu diperuntukkan kepada kita semua. Makanya kita selalu berdoa ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat, manfaati untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya masih adaptasi di Indonesia karena 26 tahun di Mesir. Jadi mungkin kalau yang duduk di sini biasanya kalau ceramah pakai bahasa Jawa ya. Nah, saya daripada nanti nggak enak, dianggap nggak sopan atau apa nguko ya. Nah, saya pakai bahasa Indonesia saja, mohon maaf. Di Tretep gunung, bawahnya 1 sen. Itu mencoba merintis pesantren yang bernama Pesantren Al-Muflihun, yang konsentrasi ngaji kitab untuk kaderisasi para dai, para ulama. Yang pengen ngaji dengan kami di pondok, ahlan wa sahlan, dipersilahkan. Jamaah sekalian yang kami hormati, terkait manajemen hati Ramadan, karena kemarin tema yang diberikan ke kami terkait dengan olah hati, ketakwaan, karena memang bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu di antara tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim. Perbedaannya adalah bahwa iman itu apa yang tertancap di dalam hati, apa yang kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Ada bukti real, maka puasa ini menjadi salah satu bukti real bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Target akhirnya beriman ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya takut, merasa diawasi, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan dan dimanapun kita hidup itu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Awasi atau mengawasi itu terkait dengan amalan hati, bukan amalan jawarih, amalan badan. Maka banyak orang yang hanya takut diawasi oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh negara, tetapi ketika kesempatan itu ada, dia ambil kesempatan, dia korupsi, dia atur duit negara sampai 349 triliun. Karena pengawasannya hanya manusia,
Tetapi ketika pengawasannya sama Allah langsung dimanapun dia berada, dia merasa selalu diawasi, maka dia tidak akan bermaksiat. Masalahnya adalah bahwasanya sejak dini pendidikan kita itu sifatnya agak sekuler. Pendidikan kita itu dari awal memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Seakan-akan ketika kita belajar di SD negeri seumpama pelajaran agama 1 jam dalam seminggu, selebihnya belajar ilmu umum. Ini menjadi persoalan, padahal di dalam ajaran agama itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua yang kita pelajari itu adalah ilmu agama. Anda belajar matematik, Anda belajar fisika, Anda belajar kimia, itu belajar ilmu agama, bukan belajar ilmu umum. Maka Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya bab Iman jilid 1 mengatakan bahwasanya belajar ilmu itu fardu kifayah dan fardu ain, bukan ilmu agama dan ilmu umum, tapi fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah adalah terkait dengan ilmu-ilmu yang dimana ketika satu di antara kita tidak belajar, tidak mempelajari, tidak menekuni, maka seluruh masyarakat di daerah tersebut berdosa. Imam Al-Ghazali mencontohkan dengan kedokteran. Maka kedokteran itu ilmu yang wajib dituntut dan dia ilmu agama, bukan ilmu umum. Maka dia termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari. Hanya saja wajibnya adalah wajib kifayah. Sekiranya sebagian orang sudah belajar kedokteran, maka menggugurkan sebagian yang lain. Namun ketika suatu daerah satu pun tidak ada yang masuk kedokteran, maka semuanya berdosa. Tapi itu wajib. Yang kedua, ilmu yang sifatnya itu fardu ain, yang harus dipelajari oleh setiap insan muslim. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, harus tahu itu. Karena ketika insan muslim tidak tahu kewajiban puasa, dia berdosa. Tidak tahu kewajiban sholat, dia berdosa. Tidak tahu kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan ataupun profesinya, dia berdosa. Ini setiap muslim harus tahu. Jadi di sana tidak ada pemisahan ilmu umum, ilmu agama. Semua yang kita pelajari adalah ilmu agama. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu ya semua ilmu. Allah ketika ada seseorang berangkat dari rumahnya ke masjid ini untuk menuntut ilmu, ke sekolahan untuk menuntut ilmu, ke universitas untuk menuntut ilmu, apapun bidang ilmunya, fisika, kimia, biologi, matematik, maka Allah akan lemengkan, gampangkan jalannya menuju surga. Ilmu apa saja. Memang di lain sisi, di dalam kitab Ihya juga bab Iman, Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tetapi yang disebut ilmu dunia itu bukan ilmu fisika, matematik, kimia, biologi, itu bukan. Ilmu dunia yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang dia itu tujuannya hanya untuk meraih kehidupan dunia, hanya untuk meraih kekayaan, hanya untuk meraih jabatan. Ini namanya ilmu dunia. Jadi profesor supaya apa? Menjadi staf Kementerian Keuangan. Supaya apa? Bisa korupsi. Nah, ini ilmu dunia seperti itu. Namun ketika dia punya ilmu kedokteran, dia untuk mengabdi ke masyarakat, menjadi ilmu akhirat. Dia pintar matematik, kemudian dia menjadi seorang insinyur, itu ilmu akhirat. Karena apapun ilmu yang kita pelajari itu sungguhnya ilmu datangnya dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita dapatkan itu dari Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Maka ulama kita sejak awal itu ketika menulis sebuah cabang ilmu pengetahuan selalu memulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud pengakuan bahwa kita itu ilmunya dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kita membaca apapun, membaca alam raya, membaca buku itu dengan atas nama Allah. Supaya ketika kita itu menjadi seorang negarawan, seorang pejabat negara, seorang hartawan, jadi apapun kita jadi insinyur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan ilmu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka Imam Al-Ghazali itu selalu wanti-wanti. Nah, ini Imam Al-Ghazali, saya baca bukunya ini, Ayyuhal Walad. Nah, Imam Ghazali itu selalu wanti-wanti kepada kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Kita itu harus berpikir kepada kehidupan kita yang lebih abadi, yang lebih panjang. Sepanjang-panjangnya manusia hidup di dunia paling 20, katakanlah 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, 100. Nabi Adam 2000 tahun. Meninggal juga.
Nabi Nuh sampai 1000 tahun meninggal juga, 950 tahun mendapatkan risalah. Semua itu akan meninggal sebentar. Maka Imam Ghazali selalu wanti-wanti bahwa kita itu harus ada hal yang kita bawa ketika kita itu hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan ketika malaikat Israel datang kepada kita, malaikat Israel datang itu nggak pernah kulun, assalamualaikum Bapak, saya diutus oleh Allah mengingatkan pada Bapak 3 hari lagi Bapak akan meninggal dunia, siap-siap ya. Nggak ada. Lagi jalan tahu-tahu kecelakaan, padahal masih muda, masih segar. Lagi minum tahu-tahu jatuh. Ada juga lagi main bola sehatnya mintamu, tahu-tahu salto mati. Kapan datangnya mati kita itu nggak tahu. Ada orang yang terbiasa mimpin tahlilan, baru baca tahlil sedikit langsung mati. Ada yang terbiasa qori baca Quran meninggal. Ada yang terbiasa sujud, sedang sujud meninggal. Maka ketika kita ingin meninggal dengan cara yang baik, selalu biasakan terhadap amal-amal yang baik. Insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau orang kebiasaannya buruk, ya kalau dia meninggalnya pas baik, alhamdulillah husnul khatimah. Tapi kalau tidak, susah. Kalau orang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah akhir hayatnya itu ketika dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah itu gampang. Tetapi kalau sudah dari awal sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah, suruh ke masjid susah, sholat jamaah susah, jangan sholat jamaah. Sholat saja nggak mau, ya jangan harap untuk kemudian di akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Padahal lafaz la ilaha illallah itu lafaz yang paling ringan. Tidak ada lafaz yang lebih ringan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir, hanya menggerakkan lidah. Bisa dicoba la ilaha illallah, bibir tanpa digerakkan bisa. Itu lafaz yang paling mudah, karena ketika orang hendak meninggal dunia itu umumnya sudah nggak bisa bergerak tubuhnya ini, sudah lemah tubuhnya ini, bibir aja sulit gerak. Tapi Allah berikan sebuah kalimat ketika kita itu terakhir mengucapkan la ilaha illallah, surga. Maka di dalam hadis dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kata yang sangat mudah di lisan, tetapi semudah-mudahnya kata ini ketika tidak dibiasakan sejak awal sulit untuk kemudian dapat dikerjakan. Al-Ghazali selalu wanti-wanti bahwa kita ketika hendak belajar, itu bukan belajarnya itu yang terpenting, tetapi muraqabah, merasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih penting. Mengamalkan ilmu itu yang lebih penting. Sehingga Imam Al-Ghazali sempat mengatakan kepada salah seorang santrinya, kita belajar berjilid-jilid buku, kita belajar sampai dapat doktor, kita belajar sampai dapat gelar penghargaan macam-macam, itu tidak ada gunanya kelak di akhirat, kecuali semua itu atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia belajar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk maslahat umat manusia, ikhlas. Namun ketika dia belajar hanya untuk dunia, tidak ada manfaatnya. Rakaat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, itu yang akan membawa kita bekal kepada akhirat. Imam Al-Ghazali sampai mengatakan begini, siapapun Anda, berapapun, betapapun tingginya jabatan Anda, kekayaan apapun yang Anda miliki, ketika Anda meninggal dunia, semua memang akan mengantarkan Anda, kerabat-kerabat saudara akan mengantarkan Anda sampai kuburan. Tapi meskipun orang itu sangat mencintai Anda, itu ketika sampai kuburan, titik Anda masuk ke liang lahat, pulang semua mereka. Nggak ada satupun yang mau masuk menemani Anda ke kuburan. Benar? Nggak ada yang masuk. Meskipun anaknya sendiri atau ibunya sendiri atau saudaranya sendiri, cinta mati, tetap aja setelah sampai kuburan, dikubur, pulang dia. Harta yang dia tumpuk-tumpuk itu sudah tidak dibawa mati. Siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Maka kata Ghazali, ada amal soleh yang kiranya dia itu akan menjadi cahaya yang akan menemani Anda ketika Anda berada di alam kubur. Maka ada 3 amal yang paling penting supaya kita itu di alam kubur kita selamat dan mendapatkan pahala selalu mengalir meskipun kita sudah tiada. Apa itu? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu
illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Idza mata ibnu adam, hari kalane mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka amalnya itu terputus illa min thalathatin, kejaba telung perkara. Shadaqatin jariyatin yaiku sedekah jariyah, au ilmin yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan. Bukan anak yang kemudian membongkar keburukan orang tua, ternyata orang tuanya korup akhirnya masuk. Wah, anak yang soleh bisa membongkar kebobrokan korupsinya bapaknya. Nah, itu bukan anak soleh itu. Anak soleh itu yang bisa mendoakan yang baik-baik pada orang tua, yang bisa menunjukkan kebaikan pada orang tua. Dan anak soleh itu harus dibuat oleh orang tua kepada anak, bukan datang seketika. Orang tua yang harus mendidik dari kecil, bawa ke TPA, bawa ke pengajian, supaya dia belajar dengan cara yang baik, supaya ketika besar dia menjadi orang yang baik. Orang tuanya juga harus baik. Maka dari awal ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, yang paling utama untuk didakwai adalah keluarga. Maka Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang awal itu ya dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerabat kita. Maka kemudian ketika dakwah yang kedua, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahlah, ceramahlah, ingatilah, ajarilah kerabatmu yang paling dekat. Siapa kerabat kita yang paling dekat? Ya anak-anak kita, saudara kita, paman kita, bibi kita. Makanya kemudian suatu kali Rasulullah SAW mengumpulkan kerabatnya di sebuah bukit. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai kerabat-kerabat saya, paman saya, bibi saya, semua yang kumpul di sini, sekiranya saya mengatakan bahwasanya di balik bukit ini ada musuh akan menyerang kita, apakah kalian akan percaya? Maka mereka semua mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau adalah orang yang terpercaya, yang tak pernah bohong sejak kecil. Maka Rasulullah mengatakan, saksikanlah bahwasanya dalam Muhammad Rasulullah SAW. Seketika itu juga kemudian paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab mengatakan, tabbat anta ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka ke Muhammad. Kalau bahasa kita itu, dasar lu, gini doang kita kumpulin, kita dikumpulin itu hanya untuk menyaksikan, untuk mempercayai engkau sebagai Rasulullah. Dasar, bahasa kita seperti itu. Kalau bahasanya tabbat, celaka. Tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Hab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna ammalu wa ma kasab. Celaka, yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, yang celaka itu justru Abu Lahab, yang kerjaannya hanya numpuk-numpuk harta. Emang dengan numpuk-numpuk harta itu akan bermanfaat? Tidak, sama sekali tidak. Apalagi numpuk hartanya dengan cara korupsi. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Ini ayat makiyah. Ketika Rasulullah masih di Mekah, sudah turun ayat wailun, celaka lil mutaffifin, bagi orang-orang yang suka korupsi. Ini ayat makiyah. Sudah diingatkan. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada bangsa Madian yang kerjaannya korupsi. Diingatkan berkali-kali sama Nabi Syuaib, jangan korupsi. Korupsinya apa? Ngurangin timbangan, ngurangin timbangan. Diingatkan berkali-kali sama Nabi Syuaib, ngurangin lagi timbangan lagi. Karena mereka nggak punya sifat muraqabah, tidak punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sukanya hanya numpuk harta. Apa yang terjadi? Dihukum, diazab. Azabnya bukan main-main, cukup mengerikan. Dibalik tanahnya dari atas ke bawah, tumplek seperti ini. Bangsa Madian, soalnya di dekat Jordania. Bangsa yang suka korup, makanya nggak main-main. Bagaimana cara menyelamatkannya? Harus ada orang yang berani mengingatkan. Kalau tidak ada orang yang berani mengingatkan, hancur bangsa itu.
Dalam sebuah hadis dikatakan, la ta'murunanna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikunallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu tsumma taqulu falastajaba lakum. Kamu beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu mengingatkan orang-orang yang suka korup. Atau jika sudah tidak ada lagi yang suka mengingatkan terhadap kebatilan, maka Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Ngeri, ancamannya korupsi itu ngeri. Tsumma tad'ulahu fala yustajab lakum. Kemudian kamu tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu pun doa kalian enggak akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Bukan sembarangan. Maka benar pepatah arah yang mengatakan sebuah bangsa itu akan tegak manakala sebuah bangsa itu tetap berpegang teguh kepada akhlak. Namun manakala akhlak ini binasa, hancurlah sebuah bangsa itu. Semua bangsa-bangsa yang sebelum Nabi Muhammad hancur, itu semua karena akhlak mereka bobrok. Fir'aun ngaku nabi, sikapnya dolim. Sakti-saktinya Fir'aun istilahnya ya. Sedigdaya-digdayanya Fir'aun, sekuat-kuatnya Fir'aun. Yang ngaku ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi, ujung-ujungnya diambleskan, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam ke dalam lautan. Padahal sebelumnya menghina Nabi Musa dengan mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ini sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kaki saya. Wahai Nabi Musa, emang kamu enggak melihat? Emang kamu picek sampai kamu tuh tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan? Itu penghinaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Tapi kekuasaan Fir'aun yang sedemikian kuat, yang di dalam Al-Quran sebagai dikatakan wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang punya tiang-tiang. Kenapa punya tiang-tiang? Karena yang namanya Fir'aun itu gedungnya besar, tinggi-tinggi, tiangnya sangat banyak, punya tiang-tiang, dan tiangnya besar-besar, semuanya terbuat dari batu. Batunya satu batu bobotnya berapa? Macam-macam. Yang namanya piramid itu 150-an meter, terbuat dari batu persegi, kisaran 3 meter persegi, yang bobotnya satu batu kisaran 500 kilo. Ngangkate piye di zamannya, dan itu jumlahnya ribuan kubik batu, bentuknya segitiga, tapi bisa ujung-ujung sangat luar biasa ininya, insinyurnya luar biasa rapi. Bahwa dalamnya piramid itu bolong, lubang, bisa naik ke dalam ruangan, baik ruangan ke bawah, ada ruangan ke atas, naik. Di dalamnya itu nanti setelah ada jalan lorong, nanti ada ruangan segede ini. Di dalam piramid itu, di tengahnya ada dari batu gede, naik gini, naik. Bentuknya seperti kotak. Kotaknya tengahnya bolong. Apa itu ternyata? Tempat mumi Fir'aun. Ternyata di piramid itu kuburan. Kuburannya aja kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak ada jasanya. Jasanya diambil, ditaruh ke madhab, museum. Jadi kalau kita ke museum itu kita akan melihat mayit Fir'aun. Nah, Fir'aun itu julukan. Kalau kayak di kita itu Sri Sultan Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, Hamengkubuwono 3, kan gitu. Fir'aun sama, Fir'aun 1, 2, 3, 4 sampai 32 atau 34. Banyak. Umurnya 7.000 tahun sebelum Masehi. Indonesia masih hutan belantara. Sana sudah membuat peradaban luar biasa. Ada tempat naik tahtanya Ramses. Ramses itu Fir'aunnya yang pada masa Nabi Musa, yang sombong, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu dia punya patung jadi batu, bukit itu tingginya minta ampun, dan bukitnya itu bukan bukit tanah, bukit batu. Bukit batu itu kemudian dipotong gini, kotak, kemudian di situ
dibuat patung-patung, dirubangin dalamnya itu ruangan yang cukup mewah, diukir batunya. Itu bukan batu-batu kayak kita itu. Kalau batu kita itu batunya warna hitam ya, digepuk, dipukul sekian kali langsung patah, langsung pecah. Itu batu-batu cadas, yang batu granit yang kerasnya minta ampun itu. Natai piye mbuh zaman dulu. Dan itu ada patung siapa, Ramses, di mana matahari itu akan nyorot pas di mukanya Ramses. Setahun itu hanya 2 kali. Kali pertama di saat dia naik tahta, kali kedua di saat dia lahir. Wah, ini kan astronominya, perhitungannya udah luar biasa. Di zamannya 7000 tahun sebelum Masehi. Luar biasa. Dia sudah bisa membuat, kalau kita ke museumnya itu, ruangan ini isinya emas semua. Emas, topeng emas, peti emas, sepatu emas. Wah, luar biasa Fir'aun itu. Ntar ada ruangan khusus perak. Sangat udah canggih lah. Di zamannya udah seperti itu, sangat canggih. Mainannya udah bagus-bagus. Mainan anaknya Fir'aun, pangeran-pangerannya itu ada yang berbentuk kayak kijang, nanti dikasih apa namanya itu, dalamnya bolong, terbuat dari perunggu. Nanti ada tempat khusus untuk dikasih api. Kalau si apinya dihidupkan, nanti asapnya keluar dari hidung. Itu main pangerannya, anak-anaknya Fir'aun. Iya, macam-macam. Tapi sesombong-sombongnya Fir'aun ngaku Tuhan, bisa membangun gedung yang luar biasa di zamannya, di mana di tempat lain belum ada yang bisa seperti itu, mati juga. Haman menterinya mati juga. Haman ini insinyur yang bisa membuat ini piramid begini, ini begini, macam-macam itu insinyurnya itu si Haman itu. Ya mati juga. Jadi hidup itu sungguhnya enggak lama, sebentar. Cuma terkadang kita tuh lalai, kerjaannya hanya numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Harta, kekayaan itu kadang melalaikan kita. Dan kita tak akan mampu, tak akan bisa, manusia, sifat manusia tak akan pernah puas. Dikasih 1 emas minta 2 emas, kasih 2 emas minta 4 emas, minta 10 emas, nggak pernah puas. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah makan tanah baru berhenti. Kalau sudah dimakan cacing baru berhenti. Sebelum itu ya nggak puas-puas. Itulah. Makanya kita suka heran dengan orang-orang yang suka korupsi, suka mencuri harta negara. Kenapa? Kita itu makan 1 piring nasi sudah kenyang. Perut kita itu sudah full. 2 piring nasi itu sudah nggak bisa napas. Nah ini sampai miliaran itu gimana? Buat apa? Sampai triliunan ini buat apa? Aneh gitu rasanya. Kadang nggak habis pikir kita itu. Begitu tamaknya. Makanya Imam Ghazali di sini juga wanti-wanti, penyakit manusia yang paling membahayakan itu adalah penyakit tamak. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena orang kalau sudah punya tamak, lihat tetangganya punya mobil itu meriang. Wah, jangan-jangan ngimutuyul. Lihat orang lain punya kekayaan, wah gimana ya caranya bisa seperti itu. Pengen, akhirnya dengan cara apapun dia lakukan. Dengan cara yang haram, nipu, manipulasi, dan lain sebagainya dia lakukan. Nimbang nggak bener. Kalau di kita di kalangan di Tretep sana, bukan kadang lagi, sering terjadi karena pernah mengalami. Kita punya barang, karena nggak ada yang beli, tahu-tahu datang orang mau beli, kita bisa beli supaya borong, diambillah barang, ternyata nggak dibayar. Nah ini sering terjadi juga seperti ini. Atau orang petani seumpama dia itu nyangkul, di sampingnya itu sebenarnya tanah tetangga, diambil dikit, ambil lagi dikit, dia kerasa tahu-tahu sudah setahun sudah ngambil 1 meter, 2 tahun dia udah ngambil 2 meter. Tetangganya ngeliatin, kok tanah saya itu perasaan dulu luas kok jadi sempit kayak gini ya, gimana ceritanya ya? Bingung tetangganya, ternyata diambil sama tangga lain. Nah ini masalah. Ini nanti orang yang perlakuannya seperti ini ketika meninggal dunia nggak diterima bumi.
Penggali kuburnya itu sudah gali, perasaan udah lama kok yang namanya kuburan itu nggak cukup, perasaan sempit aja kuburan itu. Aneh, kadang ada peristiwa seperti itu. Itu karena apa? Karena nih si orang ini ketika hidup di dunia itu sering ngambil tanah tetangganya. Ketika meninggal dimasukkan, ditutup langsung tanahnya dari kanan ke kiri, dari barat ke timur, sampai ke tengah, hancur tulangnya. Makanya jangan heran penggali kubur kadang nemu tulang aneh, kepala, kaki, tangan, semua tulangnya numpuk di tengah. Kok iso? Emang tulangnya ngumpulin sendiri gitu? Emang cacingnya itu setelah makan daging selesai, terus ini udah selesai nih dagingnya nih, kita kumpulin di tengah yuk, rame-rame. Oh, ora. Ini karena diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang baru mati pas dibuka mukanya itu hitam, kelam, gosong. Aneh, tadi waktu meninggal perasaan nggak hitam nggak gosong, kenapa sekarang jadi gosong seperti ini ya? Karena terlalu banyak dosa. Ada orang mati baru diletakkan di kuburan, tahu-tahu di kuburan itu ada ular datang. Ini ular dari mana? Diusir juga nggak mau. Ya udah duruk ya sekalian. Nah. Ini akibat tamak. Penyakit tamak ini penyakit paling bahaya. Selain tamak, yang penyakit hati yang berbahaya, penyakit hasad. Hasad itu kalau lihat orang itu pengennya itu dihilangkan kenikmatan saudaranya itu dengan cara apapun, difitnah, oh dia begini biar bangkrut, dibuat apa biar dia itu ini. Yang lebih ngeri lagi, orang kalau udah hasad ke dukun pakai ilmu hitam, disantet, dikirimin telur, dikirimin apa itu bukhul, dikirimin macam-macam dia bangkrut. Ada banyak, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pegunungan, orang yang hasad kirim telur santet apa banyak. Orang seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga, meskipun dia sholat puasa, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Maka kita disunahkan ketika sebelum tidur membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat akhir Al-Baqarah, surat ayat kursi, supaya apa? Ketika ada orang yang hasad, ada orang-orang yang nakal, yang tidak suka dan biar kita mengirim telur tidak akan sampai, hanya meledak di atas. Oh, kok perasaan saya nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tahu-tahu di atas kok ada ledakan. Siapa yang main mercon ya? Perasaan nggak ada yang main mercon, tapi kok ada tahu-tahu ada kayak orang lempar batu besar, siapa yang lempar rumah saya? Nah, atau seperti itu. Nah ini itu hasad, akibat orang yang hasad. Nah, makanya orang-orang yang untuk mengobati, untuk menanggulangi orang-orang yang hasad ini, sholat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, sambil ngirim-ngirim hal-hal yang tidak kita sukai, mentah. Di sini ada pakarnya, Ustadz Husain. Beliau dipakar melawan orang-orang yang hasad seperti itu. Ahli ruqyah. Dengki, ini penyakit hati, harus dihilangkan. Sama orang nggak suka, sama orang hawanya itu benci. Dan orang-orang yang punya penyakit hati itu nggak akan bahagia hidup di dunia. Kemerungsung hawanya ini, tahu kemerungsung. Jadi rasa tuh nggak enak aja, wajahnya itu kusut aja, nggak ada senyum-senyumnya. Lihat sama orang. Untungnya Allah itu memberikan kebahagiaan itu bukan di harta. Karena setiap manusia itu punya kesempatan untuk bahagia. Bahagia itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu bisa dimiliki siapapun. Orang kaya bisa takwa, orang miskin bisa takwa, orang yang biasa-biasa saja juga bisa takwa. Maka orang kaya raya seperti Utsman bin Affan bisa takwa. Tapi orang yang miskin seperti Bilal juga bisa takwa. Abu Hurairah itu sangat miskin, dia ketakwaannya luar biasa. Sehingga semua orang itu berhak untuk meraih ketakwaan.
Tapi kekayaan itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, kata Hasan Al-Basri, tidak akan pernah meninggal dunia sampai seluruh jatah hartanya itu sampai kepada dia. Kalau seseorang dijatah memang dia itu hartanya 1 triliun, sebelum meninggal dunia kalau kurang 1.000 saja ya nggak akan meninggal. Ketika sudah dapat lengkap 1 triliun baru meninggal dunia. Persoalannya ketika manusia dijatah harta 1 triliun itu, dia mau mengambilnya dengan cara yang halal atau yang haram. Ketika dia cari dengan cara yang haram, dapatnya 1 triliun. Ketika dia cari dengan cara yang halal, dapatnya juga 1 triliun. Karena sudah dijatah. Dan kita tidak akan meninggal sampai jatah kita habis. Sama juga dengan umur kita. Umur kita udah dijatah 40 tahun, 50 tahun, caranya macam-macam. Ada yang matinya di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang di medan perang. Khalid bin Walid itu seorang pendekar luar biasa, seorang prajurit jenderal. Kalau tempur enggak pernah kalah. Tetapi oleh Allah sudah dijatah bahwa dia itu meninggalnya tidak di medan perang. Meninggalnya di mana? Di atas kasur. Maka Khalid waktu itu ketika sakit keras sudah meninggal itu nangis. Ya Allah, saya ini jenderal, saya ini pembela agamamu, selalu berjihad, selalu berada di medan perang. Kok meninggalnya saya kok bukan di medan perang? Ujung-ujungnya saya meninggal di kasur. Maka oleh sahabatnya dikatakan, wahai Khalid, Rasulullah SAW itu telah bersabda kepada kamu bahwa kamu itu adalah Saifullah, pedang Allah. Makanya meninggalnya di kasur. Kalau kamu meninggalnya di medan perang, bukan Saifullah namanya, bukan pedang Allah. Di situ Khalid merasa tenang. Artinya apa? Jatah umur kita dimanapun kita meninggal pun kita nggak tahu, kapanpun kita nggak tahu. Maka muraqabah, selalu ingat sama Allah itu penting. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabbihuhu bukratan wasila. Hendaklah kita itu selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah di waktu pagi dan petang, di waktu siang dan di waktu kapan saja. Dan zikir terbaik itu zikir bukan hanya dalam lisan, tetapi zikir yang ada di dalam hati kita. Kalau hanya di dalam lisan bisa jadi Imam Ghazali mengatakan itu sifatnya syatahan. Apa itu syatahan? Simbol. Saya pernah diundang di Kairo menghadiri namanya Majelis As-Shalawat. Majelis Shalawat. Saya pikir itu model kayak di Indonesia itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kirain salawatan. Ternyata di sana kumpul orang banyak, lampunya dimatikan, tinggal lampu-lampu kecil agak redup, mulai zikir. Awalnya sih zikir bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah bagus. Lama-lama semua berdiri, diam semua, start berdiri. Satu mulai lagi. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Wah, joget. Bahasa itu bingung. Ini zikir apa zikir? Mau ketawa gimana, nggak ketawa gimana? Antar mulai lagi pelan iramanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ketuanya mulai la ilallah, la ilallah, la ilallah. Waduh, aduh, saya videokan itu buat kenangan. Nah, ini namanya syatahat. Simbol-simbol saja ya, zikir ya bagus, ucapan dan lisan itu bagus. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil lisan. Zikir yang ringan di lidah, ringan di lisan, tetapi berat di dalam timbangan berat di akhirat. Subhanallah walhamdulillah, yaitu baca subhanallah dan baca alhamdulillah. Dua kata-kata yang sangat ringan di lisan, tetapi sangat berat kelak di akhirat. Jadi memang harus diucapkan, tetapi caranya yang sesuai lah. Tabarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Yang tenang, yang santai, yang khusyuk, yang diresapi dalam hati. Karena zikir yang terpenting itu justru yang dalam hati itu. Karena ketika zikir itu dalam hati kita, maka akan berimplikasi kepada amal perbuatan kita. Akhirnya apa? Dengan tetangganya baik, dengan saudaranya baik, suka menolong orang, suka membantu rekannya, dengan orang tuanya baik. Kan seperti itu, ibadah dengan Allahnya baik. Karena zikirnya baik, zikir di dalam hati. Loh, itu ada orang zikir aneh, Ustaz.
Zikir itu hu, 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 hu. Boleh enggak? Ya boleh, asal hu itu untuk Allah. Dalam Al-Quran dikatakan la ilaha illa hu, Allahu la ilaha illa hu. Allah itu tiada Tuhan selain hu dia. Makanya dia zikirnya saking malasnya, tapi hatinya selalu ingat Allah. Boleh nggak? Boleh, boleh. Mau Allah, Allah juga boleh. Allah, Allah, Allah. Mau yang lebih lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih lengkap lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Mau lengkap lagi baca Quran dari awal sampai akhir, sering-sering khatamkan. Ya, zikir ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sering zikir mengingat Allah, hatinya damai, hatinya tenang, tidak kemerungsung, penyakit hatinya hilang, hasadnya hilang, tamaknya hilang, iri dengkinya hilang. Insya Allah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Insya Allah. Maka kita harus selalu merokobah zikir kepada Allah, bukrata wa asilah, pagi dan petang. Ketika bekerja, bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja, ibadah kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama bekerja, yang satu niat ibadah dengan baca bismillah, yang satu tidak, sama-sama dapat duit 100.000, tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Yang memakai bismillahirrahmanirrahim dapat duit 100.000 plus pahala. Ya enggak, ya 100.000 saja. Makan sama-sama baca bismillah, satu kenyang, yang satu juga kenyang, sama-sama kenyang. Yang satu enggak baca bismillah, nggak dapat apa-apa selain kenyang. Yang baca bismillah dapat pahala. Dan baca bismillah juga bagian zikir kepada Allah untuk menjadi selalu mengikatkan mengikatkan hati kita kepada Allah. Maka apapun yang kita perbuat dilakukan itu selalu diperintahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Qul amalin dibadin la yubda bismillahirrahmanirrahim bahwa aktar." Bahwa amal perbuatan apapun kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka amal tersebut aktar, terputus, nggak dapat pahala. Dalam hadis lain dikatakan, "Qul amalin dibadin la yubda bilhamdalillah bahwa aktar." Semua perbuatan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perbuatan itu terputus. Maka kemudian oleh ulama dikompromikan hadis ini, sehingga ketika kita mulai makan, kita mulai bekerja, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika penutup, akhirnya kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Aslinya mau pakai alhamdulillah atau bismillah boleh, pilih salah satu boleh. Mau baca alhamdulillah bisa, boleh. Mau mulai dengan bismillah boleh. Tetapi kemudian para ulama mengkompromikan supaya kita dapat dua-duanya. Kalau memulakan dengan bismillah, ya, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Punya nilai ibadah. Tidurnya ibadah, belajarnya ibadah, bekerjanya ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya menjaga diri kita supaya tidak melakukan maksiat. Ketika dagang akhirnya tidak menipu, ketika bertani tidak ngambil barangnya orang, ketika menjadi pemborong tidak korupsi. Wah, sekarang pemborong korupsi ada banyak. Duit dari pemerintah 1 miliar turun sampai ke bawah tinggal 500 juta. 500 jutanya lagi mana? Turun dikit sunat, turun dikit sunat, turun dikit lagi sunat, terus sampai akhir tinggal 500 juta. Entah seperti ini. Kenapa kok bisa terjadi? Karena tidak ada sikap muraqabah. Jepang nih, negara yang nggak ada, negara yang pemerintahnya itu tidak menggunakan sistem Islam itu nggak ada. Tetapi di sana korupsi itu 0%, 0,%. Orang kalau sudah ketahuan nyuri aja, ketahuan ngambil barang orang aja, habis masa depan dia. Sudah dicap, dihukum secara sosial, dia itu pencuri. Kemanapun udah, ini pencuri ini.
pencopet ini nggak akan dipakai dimanapun. Maka jangan kaget kalau ada orang mencuri di Jepang kemudian ketahuan bunuh diri, karena sudah habis masa depan dia itu. Maka di Jepang itu ketika katakanlah naik kereta api, HP-nya kok jatuh ketinggalan, bawa sampai besok lusa itu masih ada lapor polisi, langsung ditanya. Karena kebetulan pernah PCM Jepang, ketua PCM Jepang main ke tempat kami diskusi, saya tanya-tanya, dia bilang gitu. Jadi HP-nya pernah ketinggalan, dia datang ke kantor polisi, ditanyakan kamu naik keretanya kapan, nomor berapa, jam berapa. Udah langsung. Terus ini HP-nya mau dikirimkan ke rumah atau mau diambil sendiri? Bayangkan. Nggak ada yang berani ngambil. Paling ngambil serahkan ke polisi. Ada rekannya ketinggalan payung, dilapor polisi. Setelah itu dicek, dikatakan payungnya mau diambil atau dikembalikan ke hotel. Dibalikkan ke hotel. Sebelum dia sampai hotel, payungnya sudah ada di hotel. Amanah. Maka jangan heran ketika dulu yang namanya Muhammad Abduh pergi ke Prancis, dibuang sama pemerintah Utsmaniyah dulu ke Prancis sama gurunya yang namanya Jamaluddin Al-Afghani. Sampai Prancis itu kaget, iya ya, Prancis ini negara kafir tapi sangat islami, bersih, jujur, on time, luar biasa. Cuma saya gak lihat orang Islam. Tapi saya di Mesir itu orang Islam banyak banget. Tapi di sana gak ada Islam, katanya. Sampah berserakan, suruh on time sulit, kejujuran sulit. Maka jangan kaget ketika saat ini, ketika ada penelitian terkait dengan indeks negeri terislami, yang muncul bukan negara Islam, yang muncul kok Swedia. Lah kok Swedia jadi negara paling Islami ini? Padahal di sana itu tidak menerapkan hukum Islam, tapi ada moral bahwasanya kita tidak boleh mencuri, kita harus jujur. Di Jepang kelas 1, 2, 3 SD yang ditanamkan oleh pemerintah Jepang itu apa? Kejujuran, kedisiplinan, taat, tidak korupsi, tidak menipu, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang membutuhkan. Itu Jepang. Kita baru masuk SD sudah dites apa? Kalistung, matematika. Oh, baru masuk SD kok dites matematika piye? Dulu kita masuk SD itu baru tahu yang namanya huruf A, yang namanya huruf B. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi kan. Kita tahunya kan di SD bukan di. Nah, sekarang masuk SD kok dites matematika piye? Ya kan seperti itu. Padahal mestinya kelas 1, 2, 3 itu ya moral. Kita sebagai negara muslim ya nilai-nilai keislaman, ya ajaran Islam. Nah sekarang ajaran Islam 1 minggu cuma sekali, itu pun sejam. Itu pun ketika nanti muridnya itu ada yang nakal, dinasihati sama gurunya, cuma dikit aja sama gurunya, tik, lapor sama orang tuanya lapor polisi, gurunya dipanggil polisi, diancam dipecat, diancam dipenjarakan. Akhirnya guru malas, sementing ngajar kok siswa paham ora paham karepmu dhewe, siswa apik ora apik karepmu dhewe. Padahal yang namanya pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga ilmu dan akhlak mestinya. Sehingga para ulama kita sering mengatakan al-adabu muqaddamun alal ilmi. Yang namanya akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Maka ketika masih usia dini itu ya adab seperti itu. Nah kita kalau generasi kita saat ini seperti ini, ketika siswa diingatkan untuk kebaikan kemudian lapor orang tuanya lapor ke pengadilan, lapor ke polisi, akhirnya muncul generasi TikTok, generasi yang suka HP, generasi yang tak hormat pada guru. Kok siswa membuli guru itu? Kalau nggak di Indonesia itu nggak ada itu. Siswa kok membuli gurunya? Guru itu harus dikuku dan ditiru dan harus dihormati mestinya. Nah kalau generasi ini seperti ini, maka ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada bangsa kita. Maka sekali lagi, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita bisa selain memanage diri kita sendiri,
memuraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan kepada diri kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang bermoral, anak yang baik, anak yang berbakti kepada agama, tahu agamanya, kepada bangsanya, kepada tanah airnya, kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada nasihat enggak? Sudah ya? Sudah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.